Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah dari kelas 3D4 EA dengan NRP 21226000014. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mengenai eh, Health and Safety Simple Understanding atau biasa disebut dengan belajar mudah tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam sehari-hari agar mengurangi risiko cedera, risiko luka, dan hal-hal yang tidak diinginkan saat uh, bekerja itu sendiri. Oke, selanjutnya latar belakangnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah komponen krusial dalam lingkungan kerja. Penerapan K3 tidak hanya melindungi karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan aman. Kurangnya pemahaman akan prinsip dasar K3 seringkali menyebabkan kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah. Melalui pemahaman sederhana yang implementasi yang praktis, perusahaan dapat membangun budaya K3 yang efektif tanpa memerlukan investasi besar, sehingga K3 bisa diakses oleh semua kalangan kerja, terutama bagi usaha kecil. Nah, sebagai contoh, eh, penerapan K3 yang sesederhana mungkin itu dapat dicontohkan dengan memberi sign atau warning sign gitu. Seperti yang sebelah kiri ini ialah tempat untuk misalnya itu klinik gitu di suatu perusahaan. Kemudian yang sebelahnya ini ialah hazard area atau area yang sering berpotensi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir ini adalah do not enter, ini ialah area yang tidak boleh dimasuki eh, oleh pekerja-pekerja yang bukan berkepentingan gitu. Oke, selanjutnya ini terdapat tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang pertama ialah memberikan pemahaman dasar mengenai konsep K3 secara sederhana. Kedua, menyediakan langkah praktis dalam penerapan K3 di lingkungan kerja. Yang ketiga, membantu membentuk budaya kerja yang aman dan sehat di kalangan usaha kecil. Manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran karyawan dan pengusaha terhadap pentingnya K3. Kedua, mengurangi risiko kecelakaan dan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang produktif dan aman. Oke, selanjutnya, di sini terdapat batasan masalah juga, yaitu yang pertama fokus pada pemahaman dasar dan penerapan sederhana dari konsep K3, bukan teknik atau prosedur K3 yang kompleks, tidak mencakup analisis dalam mengenai standar peraturan K3 yang detail seperti ISO. Yang ketiga, pembahasan terbatas mengenai risiko umum di lingkungan kerja kantor dan usaha kecil, bukan industri berat. Kemudian, terdapat juga peraturan-peraturan K3, yaitu yang pertama, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berisi tentang mengatur kewajiban perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja yang berisi tentang menetapkan standar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, PP Nomor 50 Tahun 2012 yaitu tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang berisi tentang perusahaan dengan risiko tinggi menerapkan SMK3. Oke, selanjutnya, terdapat juga teori-teori K3 tentang memahami simpel keselamatan kerja, yaitu teori teori K3 yang dijelaskan oleh hierarki kontrol bahaya, model domino Heinrich, dan manajemen risiko K3, dan budaya keselamatan. Namun budaya keselamatan ini tidak saya jelaskan. Oke, yang pertama yaitu hierarki kontrol bahaya. Hierarki kontrol bahaya adalah pendekatan sistematis untuk mengelola risiko di tempat kerja dengan mengurangi atau menghilangkan bahaya melalui langkah-langkah yang diurutkan berdasarkan efektivitasnya. Hierarki ini sering digunakan sebagai dasar dalam K3 karena memberikan panduan praktis untuk menangani bahaya di lingkungan kerja.
Yang kedua yaitu model domino Heinrich. Dalam konteks usaha kecil, model domino Heinrich mengajarkan bahwa dengan mengidentifikasi dan menangani satu faktor saja, seperti memastikan pelatihan yang cukup atau memperbaiki alat yang rusak, bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Ini adalah pendekatan yang relevan untuk usaha kecil karena memungkinkan tindakan preventif yang sederhana namun efektif. Kemudian yang ketiga ialah teori manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengontrol risiko keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ini penting karena membantu perusahaan fokus pada bahaya dengan dampak terbesar atau paling mungkin terjadi untuk usaha kecil. Teori ini dapat ditetapkan dengan langkah sederhana, seperti pelatihan rutin, evaluasi bahaya ringan, atau pengendalian risiko tanpa investasi besar. Kemudian untuk data pendukung, yaitu yang pertama, statistik kecelakaan kerja dalam usaha kecil. Berikut adalah data kecelakaan kerja di Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 370.747 kasus. Sekitar 93,83% kasus kecelakaan kerja terjadi pada peserta penerima upah. 5,37% pada peserta bukan penerima upah. Kemudian yang terakhir 0,80% pada peserta jasa konstruksi. Pada tahun 2021, jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan mencapai 105 jam. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 154 jam. Oke. Penggunaan alat pelindung diri APD di usaha kecil. Berikut adalah beberapa data. Yaitu yang pertama, menurut Putri KDS dan Denny Y tahun 2014, APD dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja melalui UMKM menurut jurnal umjac.id. Masih ada pekerja yang belum mengetahui secara lengkap mengenai APD yang diperlukan di pabrik tahu. Menurut repositori binawan.ac.id, sebagian besar pekerja di pabrik pengeringan brown sugar PT Green Enviro Research tidak menggunakan sarung tangan karet yang wajib digunakan. Kemudian lanjut analisa dan pembahasan. Di sini dibedakan menjadi 4 analisa, yaitu analisa kebutuhan implementasi K3 di usaha kecil, yaitu mengacu pada statistik kecelakaan tadi pada penggunaan alat pelindung diri APD di berbagai usaha kecil. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi, bahkan di lingkungan usaha kecil yang tidak menghadapi risiko sebagian industri berat. Penyebab utama meliputi kurangnya pemahaman dan penerapan prosedur keselamatan, terbatasnya pelatihan, kondisi fisik pekerja, serta ketidaksesuaian peralatan. Lainnya, upaya membangun budaya K3 di usaha kecil, yaitu kita bisa membangun budaya K3 di lingkungan usaha kecil dengan cara pelatihan karyawan, evaluasi berkala, ketertiban karyawan. Selanjutnya, efektivitas penerapan hierarki kontrol bahaya pada usaha kecil. Hierarki ini metode yang dapat diadaptasi oleh usaha kecil untuk meningkatkan keselamatan kerja dan meliputi tahapan-tahapan kecil seperti itu. Meliputi eliminasi dan substitusi, yaitu mengurangi bahaya melalui pemilihan alat dan bahan yang aman. Itu rekayasa kontrol menggunakan alat sederhana seperti pelindung mesin atau pembatas fisik di sekitar area kerja. Kemudian kontrol administratif membuat SOP sederhana dan melakukan pelatihan singkat untuk para pekerja. Kemudian APD, mengingat keterbatasan anggaran, usaha kecil memiliki APD yang paling sesuai dan fungsional seperti sarung tangan dan masker untuk pelindungan dasar. Kemudian terdapat peran APD dalam keselamatan kerja dalam usaha kecil, yaitu penggunaan APD secara tepat di usaha kecil terbukti mengurangi risiko kecelakaan. Menunjukkan bahwa banyaknya pekerja UMKM yang belum mematuhi atau memahami pentingnya APD untuk cara penggunaannya. Faktor ketidakpatuhan ini sering disebabkan oleh kekurangan pelatihan dan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja. Oleh karena itu, penting bagi usaha kecil untuk memberi edukasi dasar kepada karyawan tentang APD yang digunakan itu seperti pelindung kepala, masker, dan lain-lain. Oke, next. Kesimpulan yang dapat
ditarik kesimpulan, yaitu implementasi ketiga acara secara sederhana di lingkungan kerja kecil efektif dalam meningkatkan keamanan dan produktivitas karyawan. Penerapan K3 dapat diakses oleh semua kalangan tanpa memerlukan investasi besar, sehingga relevan bagi usaha kecil untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian juga terdapat saran dan rekomendasi, yaitu yang pertama, melakukan pelatihan karyawan. Rutin memberikan pelatihan dasar tentang K3 dan APD. Evaluasi berkala, melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kebijakan K3 terus relevan. Kemudian partisipasi karyawan, mendorong karyawan untuk aktif dalam evaluasi K3 dan pelaksanaan prosedur keselamatan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.